Baik teman-teman YouTube dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan Mr. Problem Shopping YouTube channel. Aktivitas hari ini kita mau benerin microwave Panasonic NN-GT353M dengan kerusakan mati total. Tapi sebelumnya, bila video-video di channel ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan bantu juga subscribe channel Mr. PS yang kedua, yaitu JJS Channel. Channel seputar jalan-jalan santuy bersama keluarga, ditemani drone kesayangan Mr. PS. Linknya ada di deskripsi ya, terima kasih. Lanjut ke TKP. Tipenya NN-GT353M. Kita coba dulu ya. Dan memang mati total ya, tidak ada tanda kehidupan. Setelah bau terpisah, cara buka covernya, caranya agak ditarik ke belakang dulu ya teman-teman. Karena bagian depan terjepit klip sepanjang cover bodi ini. Kira-kira kayak gini nih teman-teman dalamnya. Kelihatannya aja ruwet ya kabelnya. Kalau kita paham cara kerja controller pasti terlihat lebih mudah. Baik itu kontrol mesin cuci, mixer, AC, dan lain-lain, cara kerjanya sama kok. Bedanya cuma di komponen apa yang dihidupkan oleh controller. Nah, biar paham cara kerja modul controller, coba perhatikan dulu skema sederhana yang Mr. PS buat. Pertama kita pahami dulu suatu rangkaian tanpa controller. Ini kita umpamakan komponen utama yang akan kita hidupkan adalah motor atau heater atau lampu ya. Untuk rangkaian tanpa controller, biasanya listrik dari PLN disuplai langsung ke alat. Dan di switching ke alat secara langsung dan manual, bisa pakai saklar, timer, termostat, dan lain-lain. Lalu bagaimana rangkaian alat yang menggunakan controller? Simak gambar modul controller berikut. Controller untuk bekerja diperlukan PSU atau power supply. Ada yang digabung sama kontrolernya, ada juga yang dipisah. PSU inilah yang bertugas merubah arus AC 220 menjadi DC sesuai yang dibutuhkan controller untuk bekerja. Dan IC program ini sebagai pusat perintahnya. Untuk menggantikan switching manualnya, controller biasanya menggunakan komponen switching seperti relay, SCR atau teriak ya. Jadi listrik PLN dibuat standby di relay. Relay ini akan hidup dan mati sesuai perintah dari program. Nah, kalau teman-teman sudah paham, maka ketika ada kasus mati total, kita sudah ada gambaran titik mana yang harus kita cek. Pertama, coba cek dulu kabel powernya. Apakah sudah hadir di PSU-nya? Kalau hadir berarti kemungkinan PSU-nya bermasalah. Teman-teman bisa cek output DC dari PSU apakah sudah hadir. Artinya teman-teman bisa fokus ke komponen PSU-nya. Bila memang sulit ditemukan komponennya, kita bisa coba ganti PSU lain yang output DC-nya sama. Seperti yang pernah Mr. PS lakukan di video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi ya. Saatnya kita kembali ke TKP. Nih guys, di sini banyak komponen-komponen utama yang harus dihidupkan controller dengan waktu yang berbeda. Makanya relaynya juga nggak cuma satu ya di controllernya. Kita siapkan multitester, setting di skala ohm. Bisa dikali 1 kali 10 kali 100 terserah untuk pengecekan kabel putus atau nyambung. Kalau bergerak berarti nyambung. Sekarang kita praktekkan, kita cek apakah kabel power sudah hadir di controller, tepatnya di blok PSU. Kabel power yang terhubung ke steker yang berwarna biru dan coklat. Kita ukur apakah terkoneksi dengan baik.
Dan hasilnya oke, artinya ini VIC kontrolnya yang rusak. Lalu bagaimana bang kalau pas diukur di situ nggak nyambung? Kita ukur jalur kabel power sebelum sikring dan sesudah sikring, dan kabel power sebelum lilitan dan sesudah lilitan. Jadi alat ini sebelum kabel power masuk ke controller ternyata masuk ke blok pengaman yang isinya satu buah sikring dan satu buah lilitan. Ini sebagai simulasi aja ya teman-teman. Jadi kalau pengukuran pertama tadi kabel power udah hadir di controller, maka pengukuran area ini tidak perlu dilakukan. Berarti area controller berpotensi yang rusak. Sekarang kita lepas controllernya. Kita lepas kabel-kabelnya, khusus yang ke soket relay direkam ya, biar nggak keliru balikinnya. Kebetulan warna merah putih atas bawah, jadi gampang balikinnya karena sesuai warna bendera kita ya. Kabel sisanya tinggal dilepas aja karena tidak mungkin kebalik. Lepas dua baut pengunci controller. Tekan klip sambil controller ditarik keluar. Ini dia penampakan controllernya. Dia menggunakan dua relay besar, satu relay kecil. Dan sini listrik 220 volt diolah atau di switching di area ini. Sehingga menghasilkan tegangan output 12 volt dan 5 volt. Di elko inilah teman-teman bisa melakukan pengukuran volt DC-nya. Satu untuk DC 12 volt dan elko satunya DC 5 volt. Komponen aktif PSU nya nggak banyak nih teman-teman, dan saya cek banyak di pasaran, jadi Mr. PS optimis bisa diperbaiki. Sekarang kita mulai pencarian mana sih komponen PSU yang rusak. Settingan multitester masih di tempat yang sama, yaitu ohmmeter. Pokoknya kalian ukur semua komponen sebelum trafo ferit, itu adalah komponen aktif PSU nya. Sampai tertinggal IC switching aja, karena IC itu yang nggak bisa kita ukur. Untuk pengukuran tahanan tetap dilihat warna cincinnya ya. Kalau besar, skala ohmmeter juga harus dinaikkan ke 10 kali bahkan 1K. Install aplikasi RCC kalkulator di HP buat cek nilai resistansinya. Untuk pengukuran dioda sudah sering saya share ya, yang ada cincin putih di prop merah. Idealnya jarum bergerak. Dan kalau dibalik, idealnya jarum diam. Pastikan semua terukur. Kalau ditemukan abnormal, lepas dan ukur kembali di luar. Akhirnya Mr. PS menemukan resistor 110 ohm tak bergerak jarumnya. Posisinya ketutup gel putih ini. Kita ukur ulang. Karena mau beli nanggung banget harganya, ini saya gunakan dua resistor 220 ohm, kita paralel biar dapat 110 ohm. Langsung kita pasang. Nah, buat teman-teman yang tidak menemukan masalah di komponen aktif, berarti kemungkinan IC switching LNK364PN yang rusak. Sekalian aja sama IC octocouplernya 817. Link pembelian IC ada di deskripsi ya. Untuk nyobanya, kita bisa pasang kabel power di titik soket kabel biru dan coklat.
dan nyala guys. Kipas juga sudah nyala. Semoga bermanfaat videonya, jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di oprekan berikutnya. Salam DIY.